Ya, teman-teman, ini tanggal 16 di pagi hari ya. Kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Teman-teman silahkan dibaca dulu sebentar ya. Jadi ini adalah updatean untuk hari Jumat tanggal 15. Mumpung lagi santai teman-teman hari Sabtu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support ya. Baik berupa like, share ataupun thank gift super ya. Terima kasih semuanya. Apalagi yang sudah subscribe dari lama, luar biasa teman-teman ya. Ya, sekali lagi teman-teman, kita harus di sini sama-sama belajar. Dan yang kedua pesannya adalah setiap beli saham itu beli di bawah. Jangan memaksakan diri untuk pergi beli di atas ya. Karena teman-teman tahu sendiri resikonya bila beli di atas bagaimana? Jadi sangkuter ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. IHSG makin turun makin baik buat LQ45 ya, biar ada perputaran. Baik teman-teman, ada Kobex. Kobex ini katanya kawan kita nyangkut di 215. 215 kayaknya Kobex. Coba lihat dulu nih teman-teman. Jadi setiap emiten itu kenapa harus dicek 3 garis? Biar teman-teman mengetahui posisi di mana. Nah, ini ada 3 garis teman-teman ya. Ini untuk 1 tahunan. Nah, ini 3 tahunan. Ini jaraknya ya. Kalau 3 tahunan, walaupun teman-teman dalam posisi 21, oh iya tinggi, harga tinggi 215 tinggi tuh. Coba 5 tahunan dulu, kita cek 5 tahunan. Dalam posisi ke atas, bagus. Ya, dalam posisi ke atas teman-teman, berarti bukan nyangkut. Walaupun udah 2 kali dia menyentuh over value ya, artinya udah jenuh beli ya, harus ada koreksi. Tapi untuk jangka 3 tahunan perhatikan teman-teman, dia dalam posisi murahnya. Terus untuk 5 tahunan apalagi dalam posisi murahnya ya. Sekarang lagi menuju ke atas, kemarin sudah melampaui harga terendahnya di 108 ya. Untuk selama berapa tahun nih? Dari tahun 2022 selama 2 tahun dia di harga terendahnya 108. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang lagi posisikan di bawah, si skandalnya di bawah teman-teman ya. Nih, skandal CMA MA10 masih di atas candle, artinya ini masih posisi downtrend. Cuman apabila dia tidak melewati 179 dan harus stay di situ ya. Ini 2 kali juga menyentuh 2179. 179 ya mungkin akan aman teman-teman. Cuman perhatikan di angka 155-nya. Di sini ada gap yang harus tertutup. Jadi apabila dia menutup gap dulu teman, itu akan lebih baik. Tapi apabila langsung ke atas ya silahkan aja gitu kan. 215 masih bisa kejemput teman. Sini juga ada si kepala merah. Nah, ini juga di 279 adalah target saya teman-teman ya. 279 sama target kenaikannya di 227. Ini target yang harus dicapai 2879. Turunin aja targetnya sampai ke angka 277 275 lah. Jadi kalau 215 walaupun teman-teman tidak average, kemungkinan kejemput ya, kemungkinan kejemput. Cuma nanti kalau mau beli lagi teman-teman perhatikan untuk 1 tahunannya. Minimal teman-teman belinya di angka seratusan lah ya, 159. Tapi kalau untuk angka jangka panjang dikit ya ini masih oke teman-teman. Jangka panjang dikit ini masih bisa ke atas, bisa ke angka 400-an ya. Apakah bisa ke sana? Bisa dong teman-teman. Masa sih kemarin aja bisa mencapai harga berapa nih? 600 kan? Apalagi di tahun berapa? Tahun 2019 terus ke angka 600, coba 10 tahunan deh. Dia 2 kali enggak ya? Dia sempat menyentuh ke harga 283. Jadi kalau target ke angka 279 sangat memungkinkan. Tenang saja teman-teman ya. Asal teman-teman bergelut dengan waktu. Terus bagaimana isiannya? Bandar Forex akumulasi dari tanggal 14. Coba lihat siapa ada bandar forennya. Foren, mana Foren? Nah, Forennya ada CC bagus teman-teman ya. Walaupun ngambil sedikit dia jualan enggak? Dia jualan baru sedikit ya. Dia ngambil 3.000 jualan cuma 800, nyisakan 2.200 lagi untuk dari tanggal 14-nya ya. Coba untuk perhatikan
domestik dari tanggal 05. Coba siapa yang masuk 05 untuk bandar lokalnya. Ada si Cece juga sama, cuman kayak Cece bagus, Cece lokal bagus, cuman harus pengambilan harus besar ya. Karena sini kan nyampur sama retail teman-teman Cece itu ya. Ada CC, RO, YB, YB bagus teman-teman, Becky juga bagus, ya DR juga. Ini cenderung diakumulasi sama bukan broker-broker baik ya. Beritanya retail lumayan lah gitu ya. Makanya dia suka bikin sini nih apa namanya shadow ya, suka bikin shadow. Nah seperti itu untuk teman, jadi si bandar lokal juga lagi akumulasi, si bandar apa juga akumulasi, cuma perhatikan dari 18181 nya mudah-mudahan tidak terjeblos ya di sini nih. Nah, sini nih 179181 lah. Ini soal 181 belum kelewati ya. Jadi kalau terlewati ya kemungkinan akan ke bawah ya, mungkin akan menuju ke angka PR-nya 153 karena ini adalah yang harus ditembus, tapi selagi masih ada akumulasi ya biarin aja. Dia cenderung manfaatin aja nanti kalau mau keluar dengan shadow-nya. Lanjut. Ada RTX mana RTX nyangkut di 128 RTX. Nah kalau yang beginilah cuman kadang-kadang kita menyangka wah ini mau udah di bawah nih, ternyata ke atas gitu. Ke atas makin bawah. Nah nanti teman-teman kalau menemukan saham ini udah berapa? 128 untuk 1 tahunan dulu deh. 128 ya, masih posisi di bawah teman-teman, masih dalam posisi 128, masih di bawah. Ya, masih di bawah ya. Pernah ke angka 88 RTX ini ya. Tapi teman-teman 128 ya masih di bawah teman. Harga teman-teman selama jangka 1 tahun juga masih di bawah untuk 128 nya ya. Jadi masih tenang. Akan kemana artinya, ini juga lagi menuju step 1, step 2 artinya mau ke atas. Ada mesti ke tengah-tengah aja teman, 1371. Kalau nggak ke tengah-tengah ya kita turunin dikit aja tensinya ya, mungkin bisa ke arah harga murahnya di 181 gitu kan. Kalau 128 teman-teman aduh saya belikannya kemahalan nih. Nah kadang-kadang seperti inilah teman-teman, nanti teman-teman perhatikan MA10 nya aja. MA10 sudah mulai, kalau yang lagi downtrend begini wah udah negatif nih. Makanya saya tidak menggunakan MA10. Kalau EMA terlalu cepat teman-teman ya untuk ini kalau di EMA dia udah melewati candle si MA10 nya, tapi kalau MA sedikit agak telat, tapi agak lumayan lah biar konfirmasi dulu gitu teman-teman ya. Nah ini juga kalau MA10 masih di atas candle artinya dia cenderung mau ke bawah gitu teman-teman, di 128 di pucuk ya. Di sini teman-teman kalau udah break begini teman-teman ya, ini kalau sudah break teman-teman tunggu bukan konfirmasi, tunggu koreksi sebentar. Nah kalau dia koreksi jangan ambilnya setelah koreksi, mungkin bisa di angka ini kan terlalu tinggi katanya ini ya, siapa tahu besoknya kerendahan lagi atau bisa diangkat besok. Jadi jangan ngambil di sininya teman, tapi ngambil di agak nunggu koreksi aja. Nah kalau dia langsung ngebut ke atas teman-teman, cucut ke atas gitu ya, nanti perhatikan sejarahnya. Dia sejarahnya bagaimana? Di tarik ke atas, dikebawahin. Nah sejarah juga kadang-kadang menentukan ya. Perhatikan sejarahnya. Nah tapi tidak, kadang-kadang tidak sejarahnya 2 kali bisa gitu kan. Artinya teman-teman nanti kalau nggak mau ngambil betul di atas MA10 betul gitu ya, nggak jadi salah, nggak jadi masalah gitu kan. Nah ini juga teman-teman kalau tahu 128 masih bisa kejemput teman-teman ya. 128 masih kejemput. Ini juga kan kemarin saya gariskan di gapnya 132 kejemput sama yang si candle merah ya. Nah kalau si candle merah sudah kejemput teman-teman, kita pindahkan si kepala merah. Kenapa? Karena kepala merah cenderung suka kejemput. Nah ini juga perhatikan teman-teman untuk 82 nya. 82 adalah area untuk penurunannya, karena ini wajib diturunkan. Nah kalau dia sudah menyemput 82 nya, kemungkinan ke atasnya ada kemungkinan, karena ini harus dituntaskan dulu. Ini kan karena bullish beng gitu ke atas. Ini juga sudah mulai, sebenarnya sih udah enak sih, juga sini ada nih.
Di 97 juga ada yang harus ke bawah lagi, maka saya kesinikan aja langsung ke 82. Ini kalau turun nggak jadi masalah teman-teman, karena mau menjemput PR-nya. Karena EMA 10-nya masih di atas candle 128, masih bisa kejemput teman-teman 128. Walaupun tidak average ya bisa lah kejemput. Saya ini target aja 129 ya. Nah, target saya itu di 173, kenaikannya di 263 sama di 338 ya. Yang paling apa namanya sebentar mungkin ke angka 259 ya, tunggu aja 259. Teman-teman tinggal berburu dengan waktu aja. Kalau sekarang lagi gejol-gejolokan ya biarin aja, karena yang ngatur pergerakan kan bandar. Ini juga si bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi per berapa hari ini? 2 hari ya, 14. Coba lihat 14-nya. 14 ada DR, CC, YB, bagus teman, broker bagus nih yang ngambil. Terus ya kalau ke 82 artinya dia menjemput PR-nya biar enak. Kalau 82 ketutup ya angkat ke atas juga enak ya teman-teman ya. Teman-teman udah bagus ngambil di MA di atas MA 10 juga bagus teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungan naik betul ada. Pas ngambil di 28 wah naik nih. Betul, cuman ya bandar berkata lain ya, kita tidak akan tahu ya kemauan daripada bandar gitu kan. Makanya ikutin aja karena dia sudah mulai ngasih tanda. Nah teman-teman, contohnya kalau mau udah ngambil 128, teman-teman harus punya planning. Contoh saya ngambil di sini di 128 gitu kan. Ini turun ke bawah sampai berapa nih? 35%, ke atasnya 100 ya, masih enak. Jadi saya masih bisa istilahnya nunggu lah gitu ya. Nah contoh seperti itu, nggak apa-apa katanya 128, paling ke bawah 35 kalau punya duit saya average. Tapi kalau nggak punya duit nggak akan saya tinggalin, karena kemungkinan naiknya sampai ke 265 juga lumayan gitu kan, ke angka 172 juga lumayan. Nah seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk AirTax masih posisi murah teman-teman, untuk 10 tahunan masih murah, ada potensi ke angka, jangan jauh-jauh lah dulu lah, ke 181 juga ada potensi, ke angka 286 juga ada. Malah saya itu target saya itu 265 teman, sini target. Kita tulisin deh biar teman-teman juga yang nyangkut-nyangkut bisa kejemput ya. Target tanggal berapa sekarang? 16 ya. 16/11/2020. Nah, kalau tanggal 16 bulan 11 berarti ditulisnya tanggal 16 teman-teman. Nanti teman-teman kasih tahu saja aja bila melewati salah satu garis. Kalau nggak atas ya bawah. Ya kasih tahu aja ini sudah terlewati gitu ya. Kalau ke bawah berarti menjemput PR-nya. Kalau ke atas berarti harus istilahnya ketembus area yang harus dilewati. Artinya tanda kesini itu udah ada, tanda naiknya sudah ada. Karena ini adalah yang masih tanda ini adalah bandar biasanya nih, masih itu bandar ya. Lanjut, ada Sido. Ini pertanyaan Sido ada 2. Apakah saya harus average di harga 683? Apakah saatnya average? Dan satu lagi, apakah untuk investasi baik gitu ya. Kalau masalah investasi teman-teman sebenarnya masuknya di harga berapa aja terserah gitu kan, nama juga investasi. Investasi sekali atau 2 kali atau 1 kali gitu kan, atau 3 kali cara masuknya. Kan investasi banyak teman-teman. Contohnya gini, investasi saya cuma punya duit contohnya cuma 1 kali masuk, tapi teman-teman tetap masuknya itu harus pelan-pelan, dikit-dikit, harus bersabar dulu. Ingat teman-teman, harus bersabar. Ketika masuk juga harus, kalau punya duit banyak teman-teman ya, masuk ke sebuah emiten itu harus bersabar teman-teman. Masuk aja, cari harga terbaiknya ketika downtrend. Nah, kalau sekarang kan lagi downtrend nih. Ini kan sekitar 500, harga terendahnya itu 500 teman-teman. Kurang lebih 500 lah gitu ya. 400 ya, kalau dikasih ke 483 ya bagus, berarti kalau dikasih ke 500 tipis juga, 510, 520 itu tipis banget ya. Tinggal dikit lagi, ini juga lagi ke bawah. Nah, untuk yang average mungkin ini coba perhatikan ini berapa apa namanya penurunannya, perkiraan berapa. Nah, sekitar 11% lagi lah gitu ya. Nah, ini sudah terkonfirmasi teman-teman secara apa namanya? Secara TA sudah terkonfirmasi dia mau ke bawah lagi ya. Nih contoh seperti ini teman. Nah, kita kasih garis lagi. Ini adalah si ekor merah. Nah, si ekor merah sudah tanda konfirmasi dia mau ke bawah lagi.
Nanti kalau udah nyentuh 560-nya kasih tahu saya aja. Terus untuk yang sudah nyentuh 612 juga kasih tahu saya aja ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada. Jadi tanda-tanda ke bawah sudah ada. Tanda-tanda kenaikan juga sudah ada. Perhatikan MA-nya. MA10 masih di atas candle. Kemarin sempat di atas candle, cuman si MA10-nya masih ke bawah. Jadi kecenderungan ke bawah ada kecenderungan ke bawah teman-teman. Mudah-mudahan sih dikasih ke angka ini, ke angka si ekor merah ya, ke angka berapa 559 ya. Apalagi kalau dikasih ke angka 499, akan lebih enak lagi gitu ya. Udah kalau di situ udah aman. Kalau teman-teman juga kalau mau ngambil ya silahkan gitu kan. Coba dikasih enggak, masalahnya itu kan dikasih enggak. Karena kecenderungan dia turunnya bisa ke angka betul, ke angka 487. Jadi kalau ngambil di 500 aman. 500 aman. Nah, teman-teman yang buat investasi, ini kenaikannya itu biasanya sampai ke angka 1000-an. Teman-teman, ini mungkin dalam jangka waktu coba 10 tahunan. Jadi investasinya investasi jangka pendek sebenarnya. Nah, teman-teman ya, kemarin aja waktu menyentuh harga tengahnya nih dari tahun berapa nih? Oke, tahun 2020. Berarti ke tahun teratas itu 2002, cuma 2 tahun aja teman-teman ke sini. Dan dia tidak pernah menyentuh lagi harga teratas di angka 1000. Jadi teman-teman kalau buat investasi hanya mengumpulkan, ini udah jenisnya siklikal, jadi ketahuan itu ke bawah sama ke atasnya gitu, bagus teman-teman ya. Mungkin untuk jangka pendek bisa lah gitu. Kalau jangka panjang banget gitu ya, mungkin teman-teman bisa juga cuman untuk ambil dividennya, contoh seperti itu ya. Nanti kalau untuk ngambil gennya kan terbatas, jadi cuma berapa poin. Contohnya dari 500 nih ke 1000 cuma 500 poin, tapi lumayan lah gitu ya. Kalau beri harga sekarang 575, contoh ini. Ini kan paling tingginya 1000 gitu ya. 1000 dikurangi 575 contoh ini ya, kalau buat investasi. Jadi tinggal 425 dibagi dengan harga sekarang 575. Nah, mungkin teman-teman bisa mengatur sekitar 73%-an teman-teman ya. Untuk jadi investasi ini maksimal cuma 73%-an, soalnya selama 10 tahun hanya mampu ke 1000. Kalau untuk fundamental ini bagus teman-teman, ini bagus. Makanya contohnya kalau ngambil sekarang berarti kemungkinan keuntungannya bisa sekitar 73%. Nah, terserah teman-teman tuh ya. Kan pinginnya kalau investasi itu pingin jangka panjang. Dan jangka panjangnya apakah teman-teman hanya mau dividennya aja, karena setiap tahun dia bagiin dividen, atau dengan gennya. Nah, pertimbangkan itu teman. Kalau harga sekarang ya cicil aja teman-teman, siapa tahu nanti dikasih ke harga 500 pas gitu ya. Saya aja menarikkan penurunan ke angka 500 pas, 499 lah. Ini kan dia bagi dividen, kemarin dividen trap 18. Teman-teman kalau beli tahun depan kan dikasih 18 perak, contoh ini 18 perak. 18 perak dengan harga sekarang berapa? 575. Berarti tiap 18 575 ya. Nah, kemungkinan teman-teman setiap bulannya itu hanya dapat, contoh ini ya, 3% ya, cuma 3% aja kalau ngambil sekarang gitu. Kalau ngambil di atas jangan. Tapi untuk kalau investasi teman-teman ini bisa teman-teman ya, 575 paling 25 poin lagi kan, cuma 11% lagi ke bawah gitu kan. Ini berapa kali bagi dividen, cek juga nanti contohnya LK-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman saat teman-teman kenaikan bisa 73% kalau mau investasi. Kalau beli sekarang teman-teman hanya dapat 3% setiap bagi dividen 18 perak. Jadi 18 perak kan. Dari 36. Berarti kalau teman-teman ngambil sekarang contohnya tahun besok itu 36 lagi ya. Contoh tahun besok 36 lagi, berarti ini 18 berarti 18 perak lagi gitu yang belum, contoh yang belum dibagiin ya. Cek dari sini teman-teman, ini udah dibagiin belum untuk untuk dividennya. Coba lihat, coba perhatikan. Dividen 2024 udah 2 kali, berarti udah pas 36 ya. Nah, biasanya teman-teman udah untuk tahun investasi ya, berarti teman-teman per tahun besok kalau beli harga sekarang kan,
Contohnya 36 lagi, contohnya 36 lagi. 575 tinggal digigit aja berapa persen? Sekitar 6% teman-teman. Nah, cocok nggak kalau oleh sekarang dividennya 6%? Ya kalau dari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kan lumayan juga gitu kan. Nah, kalau untuk investasi seperti itu teman-teman silahkan aja. Jadi kenaikan hanya 73%, penurunannya resikonya 11% ke angka 4924500-an ya. Terus dapat dividennya sekitar 6%. Nah, itu terserah teman-teman tuh. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk yang investasi ya. Nanti kecenderungan turunnya ada, teman. Ini masih ada turun lagi ya. Kemarin ini masih Foren masih sudah nggak lagi ngejual dan ngejual terus nih. Si Foren ngambil banyak, sekarang bagian seperti yang rugi ya jualan di bawah. Enggak, teman-teman mereka itu udah ngambil dari dulu gitu ya. Dari mungkin bisa aja dari semenjak naik di sini udah beli gitu kan si Foren itu. Jadi sekarang take profitnya untuk menurunkan tensi 2 buat ngambil lagi. Nanti setelah di bawah 500 mungkin dia akan ngambil lagi gitu kan. Bandar lokal juga sama, dia masih dalam posisi untuk pembuangan. Tapi kemarin ngambil 3 hari ya. Coba deh cek deh, masih ada dikit soalnya. Berapa hari? Dari tanggal 8 November. Coba Sido 8 November seperti apa untuk domestik. Ada CC, LG, ya UBB bagus teman-teman, sisa-sisa pengambilannya nih yang keluar AZ, NI, XA, WK. Mungkin ini masih ada bandar lokal. Soalnya bandar lokal kan ngambil 4 hari. Lumayan. Nah, di sininya mungkin masih kalau pembuangan kenapa dibuang karena ada yang nerima gitu aja dia seperti itu. Mereka cuma ngebuang nih. Nah, perhatikan nanti nih yang kenapa ngebuang tanggal 14-nya. Kenapa mereka ngebuang? Karena ada yang menerima ya. CC udah mau nerima, ya penerima, PD nerima. Ini pada lumayan teman-teman ya. Broker lumayan ya, juga lumayan nih teman-teman kita sudah mulai pada ngambil. Artinya apa? Artinya ketika ketika sebuah broker besar berbandar ngebuang, tidak mungkin kalau tidak ada yang nerima. Bisa retail, bisa temannya dia, istilahnya dia tidak semata-mata ngejual, tidak kalau tidak mau nerima. Makanya dibukakan berita lagi turun nih ya, lagi berita begini nih bagus nih ngambil sekarang. Wah, pada ngambil ya. Kalau mereka untung udah jualan aja terus mumpung ada yang mau nampung nih, jarang-jarang gitu kan, harus makan dulu. Sekarang ya nampung ya udah dihajar aja terus, pelan-pelan naikin turun, dibikin psikologis naik turun, akhirnya ke bawah lagi. Maka ini kecenderungan ke bawah masih ada, si MA10-nya masih berada di atas. Yang mudah-mudahan sih bisa ke angka 558. Soalnya ini PR yang harus terselesaikan. Nah di 49 di 500 juga pas ada teman-teman ya itu. Oke teman-teman, untuk Sido seperti itu ya. Lanjut Cepin informasinya akan bagikan dividen ya. Coba perhatikan Cepin. Kita cek and recheck. Saya kan kemarin waktu ngebahas coba cek Cepin apakah mau bagikan dividen gitu kan. Nah, Sido di sini coba Cepin. Informasi aja teman-teman ini ya. Ada yang nyangkut nggak di sini Cepin bagian dividen enggak? Akan bagiin dividen. Masih 2023, harus cari berita, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, berdasarkan berita ini ya, tapi cek lagi ke beritanya. Ini Cepin pakai F ya, kan ada Cepin yang pakai P, calon Pokpan nih. Ya, calon Pokpan. Ada Cepin, Cepin ini calon Pokpan Cepin, ini Cepin pakai F. Nah, berdasarkan berita Cepin tidak bagikan dividen, uang digunakan untuk ini bla bla bla. Nah, ini berita tanggal 26 Juni 2024. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi beritanya untuk saat ini tidak ada pembagian dividen untuk tahun 2024. Ini beritanya bulan Juni ya 2024. Jadi mungkin bisa jadi coba cek lagi deh, siapa tahu, soalnya di sini juga kan, di sini juga di di dividen tidak ada tanda-tanda mau dibagiin dividen gitu. Makanya udah mulai bulan bulan 11 ya belum ada bagian dividen lagi gitu ya. Maka saya cek, silahkan dikasih tahu beritanya tanggal berapa, di harian apa. Soalnya berdasarkan mana tadi dividen tuh ya 2020 terakhir 100 perak itu di tahun 2023
Dan ada beritanya bahwa Cevin ini tidak bagikan dividen. Cevin tidak bagikan dividen, uang digunakan untuk bla 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 gitu ya nih. Berita tanggal 28 Juni. Oke. Sekian ya untuk berita Cepin. Nanti lanjut ini posisi sahamnya bagaimana? Posisi sahamnya lagi ke bawah. Biarkan aja kalau ke bawah menyentuh target-target yang saya targetkan. Nanti kalau usah menyentuh target di 3 berapa nih? 327 kasih tahu saya, atau ke 305 kasih tahu saya, karena harga wajarnya aja PRS-nya 1400 sama 42. Padahal sekarang lagi murah banget gitu ya untuk PRS ya. Tapi kalau untuk PBP mah masih ya lumayan juga murah gitu kan. Target saya aja di 497 teman-teman ya. Tenang aja. Sekarang bagaimana kondisinya? Lihat poren lagi akumulasi. Bandar lokal kejual berarti poren sedang mengambil barang-barang dari bandar lokal. Biarkan CMA 10-nya berada di bawah candle teman-teman. Itu mungkin akan menjadi siap-siap untuk teman-teman ngambil lagi, atau average bisa di angka situ ya. Perhatikan aja di 327-nya sama di antara 304-nya ya. Untuk Cevin pakai F ya, bukan pakai P. Kalau pakai P mah Caron Pokpan ya. Oke, kita lihat Cevin posisi lagi di mana? Untuk 10 tahunan dalam posisi murahnya lagi downtrend ke bawah, bisa jadi ke angka 249 bisa teman, dalam sebuah saham itu bisa teman-teman. Mungkin ini 1 tahunan dalam posisi nyungsep banget, artinya lagi murah banget. Untuk 3 tahunan masih dalam posisi agak murah, mungkin mau ke angka 300-an ya. Nah, saya aja menarikkan ke angka 305 ya. Mudah-mudahan bisa dikasih 305 udah murah banget teman-teman ya, karena berdasarkan 5 tahunan aja 300 itu adalah posisi murah, lumayan murah ya. Mungkin bisa menyentuh 249 bisa, cuman udah mulai murah lah. Pada support lumayan ya di 300 itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan si Cepin bisa mencapai harga terbawahnya 300. Itu menjadi kesempatan buat teman-teman, karena berdasarkan hitung-hitungan, walaupun dia kinerjanya menurun tapi masih murah. Maaf teman-teman ya, pagi-pagi batuk, belum ngopi kayaknya. Nah sebetulnya teman-teman untuk Cepin ya, Cepin dalam posisi mau menuju ke angka 300, mudah-mudahan sih dikasih 327, dikasih tahu saya aja ya kalau udah nyampe di 327-nya. Karena EMA 10-nya masih berada di atas candle. Oke, lanjut. Ada MPPA. MPPA kenapa ini? MPPA MPPA lagi ke bawah dulu teman-teman ya. EMA 10-nya harganya masih di bawah, lagi ke bawah dulu. Ini garis yang saya gariskan juga ketebus, tapi saya belum hapus karena belum konfirmasi. Kalau ada satu candle ke bawah lagi baru dia atau konfirmasi saya hapus ya. Targetnya 112, dia dalam posisi kepala merah 141 juga belum tertembus. Kita lihat MPPA posisinya. MPPA itu dari harga, ini semua udah dibahas dari awal ya teman-teman. MPPA ini, MPPA masih murah banget untuk jangka 5 tahunan, 10 tahunan coba. 10 tahunan juga masih kondisi murah. Nah, MPPA masuk kesempatan bisa ke angka 500-an teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam posisi tahun 2021 walaupun Covid, dia kan mencapai ke 1000-an ya MPPA itu. Nah, jadi teman-teman jangan ke 1000-annya, tapi anggapnya tengahnya di sini. Karena di sini kan posisinya downtrend banget ya. Downtrend, tapi pas Covid diangkat ke angka 1200 gitu ya. Turunin lagi, disungsebin lagi selama berapa tahun nih? Selama dari tahun 2020 sudah 2 tahun. Nah, ini juga ada istilahnya ada gunung kicit di 400-an ya. Apakah ke situ? Ya bisa jadi teman-teman. Soalnya dari semenjak dari harga 4000 aja bisa nyampe lagi ke harga 1200, 1100-an ya. Nah, ini apakah akan ke atas? Bisa jadi ke atas teman-teman. Yang penting si bandar lokalnya mau nggak. Ini sempat di harga 50. Ini sempat manis ya. Ini kita hapus aja ya. Ini udah lama Nah teman-teman, bagaimana prospeknya? Prospeknya sekarang lagi ke bawah dulu, tuh hati-hati aja teman-teman ya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Perhatikan angka 96-nya. Ini 96 sudah mulai ada tanda ke situ. Maka ini yang harus perhatikan penurunan lanjut teman-teman. Ini karena wajib untuk dituruni ini. Di 72 itu wajib untuk kesentuh ya. Kesentuh atau pas banget di 70 hanya. Satu lagi ada gap di antara 59. Terus ada si ekor merah di angka 55. Jadi kalau dia sampai ke 55 artinya mau ngejemput PR-nya dulu, itu akan lebih baik teman-teman. Tapi kalau sekarang istilahnya diangkat lagi, itu
Kenapa gitu kan, bandarnya pingin, cuman secara TA, secara candle dia harus menembus ke bawah dulu ya, untuk apa, menjemput PR-nya. Kalau besok contoh open gap lagi dia 84, contoh itu 8 ke atas contohnya, dia akan meninggalkan si ekor merah, berarti harus tertembus juga ekor merahnya ya. Nah sekarang itu posisinya 1 tahun dulu deh teman-teman, perhatikan untuk 1 tahun dulu, karena 1 tahun ini menunjukkan akan up kemana. Nah ini kan dalam posisi teman-teman dari bawah ke atas dulu, dari atas ke bawah itu ada pantulan. Nah ini biasanya teman-teman, biasanya kalau dia mau naik ya ke sentuh dulu ke 74 baru ke atas, ini berdasarkan kebiasaan gitu ya. Tapi kalau tidak biasanya bisa aja ke atas, tapi bisa aja ke bawah, soalnya terkonfirmasi CMA 10-nya sudah mulai kemarin dead cross di sini kan, di angka berapa nih? Ya dead cross di angka tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Tapi ada tapinya. Perhatikan, makanya bisa diangkat ke atas, bisa. Kenapa? Si Bandar Poren sudah akumulasi kemarin ya. Tanggal terakhir tanggal 15 nih Poren, coba perhatikan siapa? CC bukan? Ya, CC udah akumulasi lagi. CC jualan enggak? CC jualan 62.000, beli 101.000, menyisakan 39.000. Nah, jadi ini antara bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa. Kenapa? Karena si CC sudah mulai ngambil lagi kemarin ya. Sempat ngebuang, sekarang ngambil lagi. Apakah mau ke atas? Betul, mau ke atas. Tandanya apa ini? 97 sudah dikasih tahu. Makanya harusnya kemarin jangan sampai jebol 81, ternyata 81 jebol gitu ya. Waduh, 81 jebol saya bilang per hari ini ya. Ini bisa kemungkinan bisa ke angka 70 gitu ya. Makanya kalau 70 juga ini kan mau menjemput PR-nya ya, mudah-mudahan dipantulkan di 70, andaikan dia ke bawah ya, karena ini harus terjemput nih ya teman-teman, secara kanan harus dijemput. Tetapi kalau secara kanan tidak kejemput, kalau berdasarkan Bandar pingin naik ya menaik aja. Contoh kemarin waktu turun ke bawah ke sini, Bandar ngambil, besoknya ditaikin walaupun sedikit gitu ya, sedikit tapi tiba beng ke atas. Nah, seperti itu teman. Kadang-kadang si TA itu mengalahkan si Bandar, tapi suatu saat dia akan ke sini lagi teman-teman, tenang aja. Nah, atau enggak saat ke 59 atau enggak ke 55. Sedangkan di sini ada si ekor ekor merah sama, terus ada gap di sini ekor merah, bisa jadi ke arah situ ya. Kenaikan target saya aja belum kecapai 141 teman. Ini target saya nih 141 ya. 200 juga target tuh yang harus dipenuhi, karena di situ terdapat target-target untuk terpenuhi. Dan ini si MPPA ini adalah istilah bandarnya bagus teman-teman, bagus. Dia bisa memainkan psikologis naik ke atas, digocek-gocek dikit gitu kan. Tapi tanda-tanda ke atas sudah ada, mau dari sini nih, sini kan tanda-tanda ke atas. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan si MPPA ini bisa ke atasin, walaupun teman-teman tinggal hitung aja lah berapa sih kemungkinannya. Contohnya beli sekarang, contoh beli sekarang. Perhatikan kenaikannya berapa persen? 74%, penurunannya 32%. Seimbang enggak? Ya tergantung teman-teman, seimbang enggak tuh. Karena kan 74, turunan 35. Nah, seperti itu teman. Jadi harus memperhatikan seperti itu ya. Jadi teman harus punya rencana. Bila mana nyampe ke 55 saya akan average contoh seperti itu. Dan bila mana naik ke angka 111 atau enggak 141, sebelum 141 mau saya take profit. Nah, atau enggak kalau naik ke 100 kan targetnya 113, tiba-tiba atau ada pembalikan arah, saya akan take profit di 105 106. Bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus punya rencana mau take profit di harga berapa. Nah, itu yang harus jadi persoalan. Lanjut ada AMMS. AMMS nyangkut 39. Untuk warannya nggak saya bahas ya, warannya AMMS. Ini udah berapa menit teman-teman? 39 menit. MPP kita hapus. AMMS dia lagi menuju ke atas teman-teman, bagus ya, lagi menuju ke atas, bagus. AMMS ini ya, lumayan nih, AMMS lumayan. Kita perhatikan dulu ini AMMS ini akselerasi ya, akselerasi lagi bagus teman-teman ya. Akselerasi sekarang kemarin lagi dibuang beberapa 3 hari, tapi badan lokal ngambil lagi per tanggal 15-nya. Ini target ke atas sudah terlihat jelas teman-teman di sini nih. Persoalan besok naik atau tidak, tapi target ke atasnya sudah terlihat. Ini juga sama, si kepala merahnya sudah terlihat. Andaikan dia turun lagi ke masalah.
Kenapa? Karena harus menutup PR-nya. Ini banyak PR teman-teman, dia harus ke bawah lagi di 26 juga PR dia. Ini penurunan dulu. Ini juga PR dia di 19 ya. Terus juga di sini juga ada PR dia nih. Set. Nah, jadi itu area-area penurunan dia. Satu lagi deh. Biar enggak enak. Ini karena gap seekor merah. Juga gap karena ini juga sama seekor merah. Dia meninggalkan gap-gap yang harus terpenuhi. Andai kan dia ke bawah lagi nggak jadi masalah. Yang penting dia nutup gapnya. Nah, target-target juga sudah terlihat teman-teman nih. Ayo, kemarin dia meninggalkan gap si kepala merah 33, ini juga 39. Teman-teman lanjut di angka 39 ya, nyangkut di sini 39, berarti di pucuk ya di sini nih. Dia pas dem ke atas langsung teman-teman beli kan ARB. Nah, kemarin di sini nggak mau cut loss. Kalau yang hobi cut loss. Tapi kalau yang nggak cut loss juga teman-teman ini masih ada harapan 33 ke 39, masih ada harapan, tenang aja teman-teman. Target kemana? Target perhatikan itu kan angka 39 paling tingginya ya. Ini kita hapus deh. Targetnya 3 ada di sini kepala merah. Nah, ini 33 37 udah terlewati 37 ya. Karena 39 teman-teman jadi nggak boleh di pucuk. Ada nggak di atasnya? Coba perhatikan. Nah, di sini ada gap. Di sini ada gap 1 teman-teman ya. Di angka 51. Nah, mungkin bisa ke arah situ. Kenapa? Karena gap biasanya harus, walaupun kata orang udah tertutup sama shadow, tapi menurut saya tidak dan belum tertutup ya, mudah bisa ke arah situ. Nah, kalau ini sih tidak ada. Coba ada yang paling tingginya berapa dia. Nah, kita lihat akan dari sini deh, 5 tahunan dia. Oh, dia jadi si AMS ini adalah emiten dia harga tertinggi, diangkat ke harga tertinggi, terus dijatuhin 56 ya, ini dalam posisi mau ke atas berarti teman-teman. Jadi suatu saat dia juga akan menempuh harga tertingginya, cuma tinggal nunggu waktu aja. Dan mungkin teman-teman nanti sudah lupa, udah 2 tahun 3 tahun tiba-tiba ke atas. Nah, seperti itu. Inilah dalam masa pergejolakan, dan ini juga udah mulai di bawah teman-teman. Artinya kalau sudah mulai di bawah akan ke atasnya ada pasti teman-teman. Karena mereka juga mempertimbangkan ataupun biasanya gitu ya, mencari lengahnya teman-teman aja. Ketahuan nih di masa itu ada nih. Perhati, ini si kepala merah. Jadi untuk ke 60 bisa ada si kepala merah. Terus juga ada si kepala merah. Tinggal teman-teman mampu tidak untuk bertahan. Karena di bursa ini siapa yang mau bertahan dan bersabar itulah pemenangnya. Mau dia fundamentalis, mau dia istilahnya banarmologis, apapun itu harus sabar. Kalau tidak sabar ya udah, teman-teman 56-nya ngapa jadi masalah 56 ya. Jadi ada kepala merah juga sama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk saat ini sebenarnya lagi diambil sama bandar lokal sedikit ya. Tunggu sebentar. Nah, hari kemarin itu sempat ngebuang bandar lokal juga, bandar Polen udah habis ya, udah habis. Dia ngambil tinggi, pas harga lumayan hari kemarin nih. Ketika di ARB bisa ngejual kan ada shadow-nya. Nah, dia ngejual shadow di sini. Dia ngambil di area, nah di area sini ngejual di area sini ya. Jadi tidak ngejual di pucuk, yang ngejual di pucuk hanya bandar lokal, karena ini bandar lokal lah sebagai penggeraknya di sini ya. Nah, kemarin itu udah ngambil udah ngebuang besar-besaran, tapi sekarang ngambil lagi. Siapa yang ngambil lagi? Ada si AO. AO bagus teman-teman ya, 12 juta juga kecil. Kalau di akselerasi mah ya 12 juta juga bagus teman-teman ya. Pengambilan CC, YP, AG juga udah mulai bagus, dan CC sudah mulai pada keluar. Jadi sebenarnya tanda-tanda kenaikan secara candle sih udah ada gitu. Tinggal sekarang aja udah mulai dipungut lagi. Cuman hati-hati aja area penurunannya, bisa ke bawah lagi bisa teman-teman. Mungkin ya bisa, tapi bisa mendingan ke atas dulu ya. Step by stepnya udah bagus. Step 1, step 2, step 3 gitu. Ini hanya tanda-tandanya aja. Artinya kalau lagi uptrend begini ya udah ikutin uptrendnya teman, jangan memikirkan ke bawah. Ikutin uptrendnya. Nanti setelah udah tinggi, nah ini baru saya bilang ini akan ke sini itu nanti setelah dia ada pembalikan arah dari atas ke bawah. Kalau sekarang masih uptrend, masih MA10-nya aja masih di bawah candle. Ya belum kesentuh, tapi kan masih di atas candle. Masih di bawah candle. MA20 juga sama. Jadi sekarang lagi percobaan untuk bisa uptrend ya. Udah istilah udah mulai melebar, MA10 melebar, terus 20, 200 juga terlewati. Nah, ini saat-saatnya mungkin bisa uptrend teman-teman. Cuman ya karena ngambilnya gitu ya.
gap-gap seperti ini terlalu terburu-buru, ya akhirnya ya dia bisa ke bawah lagi gitu. Karena itu PR yang harus dipenuhi secara TA. Kalau warnanya nggak saya bahas ya. WiFi. Kita lihat WiFi ada apa dengan WiFi ya, jangan WiFi. WiFi target saya di 509, apakah tercapai? Harus optimis teman-teman ya. Kalau tidak optimis bagaimana dong gitu kan. WiFi kata teman kita juga apa ini? Udah mencapai harga tertingginya katanya. Betul teman-teman ya. Secara 1 tahunan sudah mencapai harga tertinggi. Udah over value. Betul ya. Teman kita menyatakan untuk 1 tahunan sudah mencapai over value, malahan udah ke atasin. Untuk 3 tahunan perhatikan. Dia lagi menyentuh ke atasnya menuju ke angka 600. Kenapa? Soalnya udah menyentuh harga tengahnya. Beda ketika dia 3 tahunan ke atas langsung ke bawahnya lagi. Jadi dia sudah mulai uptrend. Step 1 dari sini aja ya. Step 1, step 2, step 3. Ya di 374 itu step 3. Lihat untuk 5 tahunan. Teman kita bilang 5 tahun juga lagi murah lagi menuju angka 655. Terus teman kita bilang, apakah bisa 1000? Kalau teman-teman sanggup untuk menunggunya ya bisa, teman-teman bisa, karena selama berapa tahun? Selama 5 tahun aja belum menyentuh lagi ke angka 1000-an gitu ya. Terakhir tahun 2021. Tapi teman-teman jangan terlalu bisa ke sana bisa, cuman teman-teman sanggup nggak ketika di pertengahan dia dibawa ke bawah lagi? Coba pertanyakan kepada diri sendiri teman-teman. Ketika kalian mau investasi, ingat niat investasi, contohnya teman-teman ngambil kemarin di harga 144. Contoh, bawa ke atas kan ke 400 sekarang ya. Berapa sekarang? Di 440 contoh. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, ke angka bawah lagi ke 100 perak. Jadi melebihi penurunnya melebihi pembelian teman. Apakah teman-teman niatnya kan investasi 2 tahun sampai 5 tahun saya katanya mau ke 1000. Terus dibawa ke bawah lagi. Teman-teman mau ke atas atau mau nambah muatan? Saya tanya dulu sama diri teman sendiri. Kalau orang investasi, teman investor sejati, ketika dia ke atas belum mencapai target, terus dia dibawa lagi ke bawah, dia cenderung akan ngambil lagi. Karena apa? Targetnya belum terpenuhi dan dia yakin dengan emitennya. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, perhatikanlah LK-nya, kantornya ada yang sampai datang ke pabriknya, ada yang sampai datang ke tempat istilahnya ke tempat usahanya gitu, dilihat karyawannya ada, kerjaannya ada, tendernya ada. Nah, ada sampai begitu teman-teman, karena mereka investasinya ratusan miliar gitu ya. Kalau tidak teman-teman ya tinggal lihatin angka-angkanya lah. Makanya saya bilang kalau saya kan cenderung simple aja gitu ya. Apakah akan ke sana? Bisa jadi teman-teman. Target saya aja berapa? 508 teman-teman. Target aja 508. Jadi kalau teman-teman yang mengatakan ini udah over value, betul. Udah over value, betul. Lihat untuk 1 tahunan, perlihatkan 3 tahunan. Dia dalam posisi lagi uptrend. Untuk 5 tahunan dalam posisi lagi murah. Tapi tidak terlalu murah banget, masih lagi murah ya. Dia bisa mencapai ke harga 600. Saya aja hanya menargetkan ke angka 500 saja, tidak jauh-jauh ke sini. Nah, ini kan lagi uptrend teman-teman. Perhatikan sekarang lagi dibikin si kepala kembar ya. Ini si kepala kembar, hati-hati. Dia turun mungkin sedikit ke bawah. Andaikan dia turun lebih daripada 400, kemungkinan dia akan ke bawah lagi menuju angka 353 ya di sini nih. Sini ada gap ya. Sini ada gap kecil ya. Jadi kalau teman-teman dia sampai ke gap kecil, artinya mau menembus PR-nya untuk sampai sini nih. 300 juga mau menembus PR-nya, masih bisa dibangkitkan di sini. Dan satu lagi, apabila mereka jualan sideways di area sini sampai panjang gitu, tak tok antara 400 sama 450 lah ya, sekitar 50 poin ya. Tak tok tanpa ke bawah, artinya dia lagi jualan dulu di atas untuk udah habis, biasanya suka ngambil lagi. Nah,
Kalau dia sideways di atas sampai jualan terus tidak turun dari harga 400 dan cenderung dia ngambil lagi si bandar lokal atau si forennya, fix dia mau ke atas ya. Karena apa? Alasannya kemarin waktu dia jualan di area tingginya di sini, ternyata dia ngambil lagi untuk memap harga ke atas. Nah, sini. Tetapi si foren jualan lagi gitu kan di harga tertingginya. Nah, mudah-mudahan sih harga tertinggi turunin dikit aja. Terus dia akumulasi lagi kecenderungan ke atasnya ada. Tapi kalau ini kan tanda-tanda pembalikan arah, cuman ada cumannya masih dalam masih dalam jangkauan uptrendnya gitu. Makanya saya bilang kalau dia tektokan ya antara 400 sama 450-an lah gitu ya. Tektokan terus ada nggak apa-apa dia jualan, cuman asal dipertahankan di area situ, kemungkinan akan ke atas ada iya, karena kita akan memperlihatkan bagaimana nanti si manuver dari si foren. Soalnya si foren lumayan nih berjasa banget di sini nih ketika dia harga naik, ketika dia harga naik dia bagus ke atas ya. Jadi kalau si foren sangat berperan penting di area sini. Oke teman-teman, nih harga wajarnya belum dihitung ya. PR rasionya 900 teman-teman. Jadi kalau teman ada yang nanyain ke harga 1000, bisa jadi ini PR rasionya sampai 900 ya. Mudah-mudahan semakin kuartal 3 kita hitung ya. Jadi saya juga penasaran nih. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang emiten-emiten yang saya bikin penasaran, kok ini PR rasionya 900 terus harganya sekarang udah 400, teman kita menyatakan ini harus teliti teman-teman ya, harus diteliti. Makanya kita akan cek deh WIPI ini kondisinya bagaimana gitu ya untuk harga wajarnya. Karena harga wajar kuartal 2 nya keren banget 900 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman memenuhi. Coba yang tetap teman-teman kalau nggak mau ngambil sebuah emiten, tetap aja harus menggunakan manajemen risiko ya. Perhatikan contohnya gini teman-teman. Teman-teman mau ngambil agak jangka, ini ada kemungkinan ke angka 600, tapi perhatikan juga di bawahnya teman-teman ada ke angka 300. Nah, jadi teman-teman perhatikan itu. Oke, saya ngambil harga sekarang, tetapi apabila saya ke bawah akan saya average di angka 376 sama yang terakhir di angka 320. Average teman-teman mungkin di angka 34, andaikan ke bawah. Nah, andaikan ke atas bagaimana? Apakah mau nambah muatan dengan RDN yang lain, atau teman-teman mau mendapatkan contohnya ngambil sekarang udah naik segini, aduh saya mau tambah muatan deh, berarti kan average teman jadi sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak cara untuk melakukan manuver ke atas, tapi yang harus yang harus diperhatikan itu ketika turun teman. Kalau naik mah ya udahlah naik aja gitu ya. Mau nambah muatan pakai RDN yang lain aja gitu, biar yang ini tidak terganggu gitu ya kenaikannya. Nanti teman-teman tinggal ukur aja berapa sih kenaikan dari RDN 1 sama RDN yang lain. Ketimbang teman-teman pakai RDN yang sama, jadi average teman-teman jadi harga agak di atas dikit. Karena teman-teman kan pingin niatnya ada investasi gitu, agak jangka panjang dikit. Kecuali swing ya. Beda dengan bandar. Kalau bandar ya mau ngambil, contohnya ngambil kemarin di harga sini nih, terus ngambil lagi kan di arah sini, ternyata jualan di arah sini. Artinya si bandar punya harga di bawah, ngambil lagi muatan, tambah muatan lagi. Ketika dia ke bawah ke angka sini nih, ke angka dikit, dia ngambil lagi gitu kan. Jualan di sini. Kenapa jualannya? Di shadowin, bikin shadow gitu. Tapi si bandar lokal bandar foreign masih ada sembarangnya teman, masih ada nih. Ini masih ada teman-teman si bandar. Jadi ngambilnya agak tinggi itu, tinggal setengahnya lagi lah. Perhatikan di sini. Di 12 November dia si foreign ngambil barang lagi ya. Ya, masih ada teman barangnya ya. Ngejual aja baru contohnya baru 700 sekian, 400 sekian gitu kan. Tapi yang ngambil AKCC-nya keren kan. Sampai 3,3 miliar, artinya si bandar foreign masih ada di dalam gitu ya. Lanjut. Ada apa lagi nih? Ada PART. part PART 4 nih supportnya saya pindahin ya ke angka 59. Udah terlihat jelas mau ke angka 59 karena ini kan kena simbol kama atau kena bullish ya. Tetapi kenaikannya lihat udah tersentuh sama shadow, tapi belum sama body, artinya belum ketembus. Saya akan biarkan saja. Kemarin juga udah nongol lagi nih di 86-nya untuk target kenaikannya sudah terlihat ya.
Sekarang bagaimana? Sekarang lagi diambil sama Poren, teman-teman. Poren perhatikan, dia semenjak ngambil pernah ngebuang, nah dia ngambil lagi di area tanggal berapa nih? Tanggal 4 November. Ya bulan ini ngambil 4 November. Si Poren ngambil 4 November, ada si kakak AKYP sama ZP yang paling banyak, si kakak Pik, ini ya si kakak yang memimpin. Kemarin ada pembuangan, wajar ya, selalu harus ada pada pembuangan. Siapa yang ngebuang CCBK, tapi kakak tetap akumulasi. Akankah kenaikan ini target 1 belum tercapai 165 teman-teman ya? Nggak apa-apa, bulan 10 udah nggak ada 18 belum tercapai, namanya juga target. Sekarang hati-hati aja, masih dalam posisi downtrendnya ya, downtrendnya masih ada. Nanti kalau mau ngambil MA10 sudah mulai di bawah candle, itu mungkin menjadi area teman-teman untuk ngambil. Ini part ini kan saham IPO ya, saham baru IPO di bursa. Kopot sih Pat. Yang ngetik gimana sih ini Pat ya. Pat jadi gitu ya, part PT wes lagi diterjunin teman-teman nih, bagus teman-teman ya. Jadi ini lagi di harga murahnya, kemarin sempat menyentuh harga 71 ya. Di sini kan teman-teman, perhatikan. Di saya di supportnya 60, ternyata di sini 71 teman, lihat. Nih. Artinya apa? Ini itu tidak terhitung, maka saya bilang masih ekor hijau karena dihitungnya itu di 71-nya di sini nih. Nih, di area sini, di area atasnya. Maka saya bilang makanya si lukisan market ini sangat penting. Kenapa? Karena dia ada shadow-nya, ada ekor merahnya, ekor hijaunya gitu ya. Jadi menjadikan bisa menjadi support PR untuk terselesaikan atau tidaknya. Makanya 60 ini adalah support yang harus diselesaikan dulu ke arah sini. Kalau dia ke arah 60-nya udah terselesaikan dengan candle merah, plak kayak tengah gambar, wah PR-nya sudah terselesaikan. Di tos di sini dia meninggalkan jejak kan. Ke 94 akhirnya tersampaikan. Dia tertembus dengan si ekor merah. Artinya di sini udah lunas, tinggal di sini yang belum lunas. Maka saya bilang kalau dia ke bawah lagi akan lebih bagus lagi. Kenapa? Untuk menyentuh PR-nya. Jadi sekarang lagi diakumulasi sama Bandar Poren. Nah, lokal kemarin juga sudah akumulasi dari tanggal 11-nya. Kita lihat, cek tanggal 11 siapa yang ngambil. Mudah-mudahan ada broker bagus nih. DU teman-teman bagus, cuman teman-teman kita sudah mulai pada ngambil ya. Teman kita sudah mengambil, tapi ada si AO, ada si AT bagus. Si AO sedikit banget ya. Yang paling banyak si DU yang ngambil. Perhatikan kemarin juga terakhir dia si Bandar lokal juga ngambil. Artinya mau ke atas ada, iya, mau ke atas, cuma harus menuntaskan PR-nya dulu. Andaikan dia naik ya silakan aja gitu kan, sesuai dengan targetnya. Cuma kalau dia turun, artinya mau mengerjakan PR dulu. Kalau udah PR-nya terkerjakan, mungkin bisa up ke atas dengan lenggang. Ya, saya tidak punya PR saya, ayo naik ya, seperti itu. Semil, ada apa dengan Semil? Semil masih dalam posisi downtrend teman-teman. Kemarin aja Bandar lokal ngejual ya, cuman tidak signifikan, mungkin untuk menahan harga aja. Jadi si Semil ini lagi dibuang sama Bandar lokal ya. Poren juga sama, kemarin ngebuang ya, cuman tidak terlalu signifikan dia ngebuangnya, hanya ngambil banyak, ngebuang sedikit, wajar lah. Terus Poren, kalau Poren sih udah mulai nurunin ya, dia merahnya sudah banyak, ngambil sedikit. Kemarin ngambil juga tanggal 14-nya ngambil, tanggal 15-nya keluar lagi dikit-dikit ya. Ini yang nguasain adalah Bandar lokal ya. Perhatikan dari sini tanggal 5 November siapa sih yang ngambil? Ada teman-teman kita yang ngambil. Apakah bahaya kalau teman-teman kita ngambil? Ya, biasanya bukan bahaya. Sepertinya dia mau menurunkan tensi dulu untuk teman-teman kita supaya agak katos dikit lah gitu ya. Dia sudah katos belum? XL bukan nambah katos tapi nambah muatan. XC yang keluar ya, XL, BR masuk, SQ masuk, PD masuk. Ini bukan lokal semua. YB mungkin sebagian pada lokal, tapi si AG sudah masuk. AG itu tidak terdeteksi sebagai bandar untuk emiten Semil, tapi dia akumulasi 4 miliar. Keren kan? Nah, itulah sebenarnya teman-teman yang terdeteksi itu CP teman-teman. Karena sini bandar, kadang-kadang bandar itu ya bukan satu broker aja, kadang-kadang banyak broker, mungkin yang ngerjain cuma 2 atau 3 orang. Cuman nih kalau
brokernya banyak kan enak mereka. Bisa nyaru jadi ini, bisa nyaru jadi itu gitu ya. Nah, semil bagaimana? Perhatikan semil untuk posisi. Ya, posisi semil itu lagi posisi downtrend ke bawah, artinya sekarang lagi murah teman-teman ya. Lagi murah, apakah akan menuju kemana? Mungkin ke arah 126 bisa jadi gitu. Nah, karena ini si MA 10-nya aja masih di atas candle. Udah dead cross dengan MA 200. Apakah bisa ke bawah? Bisa teman-teman ya. Ini tahun 2023 target. Jangan dulu target deh. Kenapa? Karena targetnya mungkin kemarin tertingginya di 300-an ya, sudah tercapai ya. Tahun berapa kan? 2024 kan, bulan Agustus. Yang suka kemarin saya bilang hati-hati itu ya. Nah, dia akan naikannya tidak akan jauh daripada ini nih. Ya, masih ingat saya di sini semia itu di sini nih. Hati-hati. Nah, semia itu teman-teman ini kan masih dalam downtrend ya, MA 10-nya masih berada di atas candle, maka perhatikan aja nanti itu. Ini juga si kepala merah juga, kepala kembar juga sudah nongol, artinya mau ke bawah. Jadi perhatikan kalau dia jeblos ke 166 berarti dia ini 166 itu PR yang harus terselesaikan, dan 143 nih. 143 mudah-mudahan juga tertembus ya, biar bantu di 143 mudah-mudahan. Ini kalau si kepala kembar ini tanda-tanda ke bawah 2 berbanding 3, artinya ketika dia uptrend 2 itu menyatakan dua kasus menyatakan dia naik ke atas, tapi 3 kasus menyatakan dia ke bawah, artinya 2 berbanding 3. Ada kemungkinan ke atas, cuman ke atasnya sedikit dibanding dengan ke bawahnya sampai 3. Jadi kalau saya periksa kadang-kadang gini teman-teman, oh kemungkinan ke atas bagaimana nih? Contohnya kepala kembar nih, 1 kan kemungkinan ke bawah. Sini kepala kembar lagi ke bawah kan, betul nggak? Ini ke bawah lagi nih. Ini malahan di sini 1 tidak ada, berbanding 0 berarti kalau di area. Maka teman-teman perhatikan kalau si kepala kembar ini berbandingnya berbanding berapa. Kalau dia uptrend biasanya dia akan cenderung ke atas. Kecuali ini akan turunin lagi ke bawah tapi cenderung ke atas. Kalau juga sama. Ini kalau kan lagi downtrend berarti kecenderungan ke bawah lagi gitu ya. Kalau dia potensinya ada si kepala kembar ini, kualitas ke bawahnya ada. Kemarin ada si ekor si kepala merah nih up kan, tapi ketika si kepala kembar ini harusnya dia ke bawah, sepertinya begitu. Karena berdasarkan yang pernah saya teliti waktu itu, ada yang nanyain tuh, kok katanya kepala merah kepala kembar malahan naik gitu ya. Kita teliti ternyata 2 berbanding 3, jadi ada kemungkinan naik 1 kali gitu ya, 2 kali naik tapi 3 kalinya turun. Jadi kebanyakan turunnya kan, berarti kan luas si kepala kembar begini. Oke, untuk semil mungkin seperti itu teman-teman ya. Hati-hati aja, ini masih dalam posisi downtrend. Ada TLKM. Nih TLKM teman kita nyungsep nggak apa-apa teman-teman. TLKM nyungsep, ambil teman-teman. Ini sudah mulai ada dorongan dari bawah, tapi Banaloka dan Foreign tetap jualan. Hati-hati. Kesempatannya kapan? Nanti ketika ini kan loncat-loncat teman-teman, tapi udah murah teman-teman. Kalau Telkom ini udah murah segini ya. Jadinya wah takut nih katanya takut nggak kebagian di bawah gitu kan. Telkom itu lah dari posisi downtrend banget, downtrend lagi menyentuh mau ke 2100 ya. Tapi jangan jauh-jauh lah, ke angka 2100 bisa teman-teman. Kalau pingin seperti itu ya bisa aja. Kita cari dulu 5 tahunan dulu deh. Nah, ini kemarin garis yang digariskan pas banget 2500. Pas banget 2500. Pas banget ya. Ini udah terlewati ya. Saya nggak ngasih tanda ya di sini ya. Mana ya ngasih tandanya, tahun berapa sih ini? Wow, tahun 2020. Wush, keren juga nih. Ini tahun berapa ini naik? Tahun 2022. Ini Covid nih. Jadi ini pas November. Ya Covid kan 2021 ya. Covid-19 itu tahun 2019 Covid ya, pas Covid lagi gencar-gencarnya tuh ya. November 1 tahun jadi diterjunin langsung beng ke atas ya. Nah, ini udah mencapai harga terendahnya, malah lebih dikit ya, rendahnya dikit ya. Coba deh tahun berapa? Tahun 2020 ya. Tunggu sebentar ya.
Ya, benar teman-teman, ini sudah menyentuh harga terendahnya. Kemarin udah dihapus kemarin ya. Udah dihapus karena udah melewati ya. Malahan melewati PR ya. Tapi di sini belum ada pantulan ya. Makanya tunggu, mungkin makan ke bawah, bisa jadi ke bawah teman-teman. Tunggu sebentar ya.